Yesus hidup. Hidup Yesus. Puji Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah dalam seri Hikmat Immanuel. Ada huruf yang terakhir yaitu A, ya. Saya akan baca di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, dia berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya, dikatakan oleh seorang manusia yang pernah hidup di dunia ini. Tapi dia berani berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu manusia yang pernah hidup di kolong langit ini yang bisa berkata kepada sesama manusia, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kenapa? Seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, pemimpin orang-orang besar yang ada dalam dunia ini datang silih berganti dan meninggalkan batu nisan. Artinya dikubur nggak bangkit-bangkit. Tetapi Yesus, dia dikubur tapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika dia bangkit, murid-murid ragu. Apa benar dia bangkit? Apa benarkah dia hidup? Itu sebabnya waktu kisah mengenai Yohanes 14 ini, murid-murid itu yang melihat, mendengar kebangkitan daripada Yesus, mereka sendiri ragu. Dan itu sebabnya Yesus harus datang menunjukkan keberadaannya. Dia memberitahu tangannya yang berlubang paku, kakinya yang sudah dipaku itu, lalu memberitahu, Akulah Yesus. Akulah Yesus yang sudah mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan karena kebangkitanku itu, aku akan memberikan kamu sesuatu hadiah. Yaitu apa? Kehidupan kekal. Karena ayat ini dia berkata, tidak ada seorang datang kepada Bapa, yaitu tidak ada seorang yang dapat masuk dalam kerajaan sorga tanpa melalui Yesus. Karena dia berani berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ada orang bertanya, kemana? Jalan ke sorga banyak. Betul, jalan ke sorga jalan ke Roma banyak. Maaf. Tapi jalan ke sorga bukan seperti ke Roma. Tidak. Ya, kalau ke Roma bisa kapal udara, kapal laut, pakai kereta, jalan kaki, nyelam bisa. Tapi ke sorga tidak ada. Hanya ada satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Karena apa? Dia yang mati, bangkit, dan dia naik ke sorga, dan sampai saat ini dia hidup. Dia berdoa, dia memperhatikan kita lebih daripada apa yang kita tahu terhadap diri kita. Dia memberikan perhatian yang luar biasa. Jangan saudara berpikir situasi COVID yang saat ini kita alami tidak diketahui oleh Tuhan. Dia sangat tahu. Dia sangat tahu. Ya, dan dia ingin membuktikan penyertaan dia. Dia ingin menyatakan bahwa dia adalah Immanuel itu, menyertai kita. Dan dia memberikan satu kepastian, Aku menyertai kamu. Ya. Aku menyertai kamu, yaitu sebagai apa? Jalan. Jalan kemana? Jalan hidup ini. Jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang menyenangkan. Itu dia. Bukan jalan yang akan masuk ke ke penjara. Yesus tidak menyuruh orang masuk penjara. Dia selalu mengajar orang berbuat baik kepada sesama. Tidak melanggar hukum, ya. Takut kepada Tuhan, ya. Jangan kita melakukan seenaknya dalam hidup ini, karena hidup kita ini akan kita pertanggungjawabkan sebentar. Kemudian apa? Dia katakan, Akulah jalan. Dia adalah kebenaran. Dan tidak ada satu manusia yang bisa klaim dia orang benar. Kenapa? Satu saat dia akan mati dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Tapi Yesus, dia bangkit. Dan dikatakan yang terakhir, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan benar sampai saat ini dia hidup. Dan kehidupan daripada Yesus, dia ingin bagikan kepada orang yang percaya, ya, supaya kita tidak akan tinggal dalam kematian, tinggal di kuburan, tapi dia akan bangkitkan kita kepada hari penghakiman terakhir, yaitu kita akan dibawa ke dalam kerajaan surga. Inilah yang saya ingin sampaikan, bahwa Yesus satu-satunya pemimpin umat yang pernah hidup di dunia ini yang berani berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia telah mengalahkan kematian. Dia bangkit
Dan dia mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Akulah pemenang. Dan kemenangan ini dia akan berikan kepada orang yang mau percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau menyatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Engkau akan membuktikan penyertaan-Mu dalam hidup ini. Bukan hanya sementara, tapi penyertaan-Mu kekal selama-lamanya. Bagi orang yang mau percaya kepadamu, janji daripada Tuhan akan berlaku. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Seri khotbah saya mengenai hikmat Immanuel berbicara mengenai Yesus adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta atau menyertai kita. Mengapa saya sampaikan ini? Ketika masuk di dalam PSBB pertama, saya bingung apa yang saya harus bagi kepada umat Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk saya layani di Jemaat Immanuel dan Jemaat El Shaddai. Saat ini membingungkan, tapi Tuhan ingatkan saya, manusia hidup bukan karena roti tetapi karena firman. Ya, justru inilah yang saya berpikir apa yang saya harus bagi, dan akhirnya Tuhan kasih saya ya membagikan roti hidup itu tiap hari 5 menit. Ya mungkin kalau saudara ikut ada mungkin 6 menit, ya relatif itu. Nah, apa yang saya sampaikan di dalam seri khotbah hikmat Immanuel itu adalah roti hidup yang dimakan, diterima, didengar oleh semua anggota jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, ya di Jemaat Immanuel dan Jemaat El Shaddai, untuk mereka makan. Karena ini membuat satu kekuatan, ya, ketenangan, sehingga dalam beberapa khotbah yang saya sampaikan itu, seluruh khotbah saya berpusat kepada Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Saya tidak bawa manusia dari bulan, saya nggak bawa teknologi dari Amerika, saya nggak bawa kekayaan dari Arab, saya nggak membawa kehebatan, kekuatan fisik orang-orang dari penjara yang ditakutin itu, tidak. Saya bawa Yesus, karena itulah yang akan menyertai kita, bukan sampai hari ini, tapi besok dan seterusnya dia akan menyertai kita. Itu sebabnya jangan lepaskan Yesus, jangan tinggalkan Yesus, jangan lupakan Yesus, ya. Tapi kita berpegang kepada Yesus karena dia adalah Immanuel yang akan menyertai kita sampai kesudahan alam, kata Alkitab. Demikianlah ya, kesimpulan khotbah saya selama beberapa hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati semua pemirsa, para pendengar, dan siapa saja yang mendengarkan pemberitaan firman Allah selama beberapa hari belakangan ini. Saya percaya ayat yang saya susun ini akan berakhir tanggal 21 Mei sesuai dengan perpanjangan PSBB Jakarta yang kedua, tanggal 22. Insya Allah kita akan lepas daripada belenggu COVID. Karena apa? Kita sudah dipersiapkan, kita sudah dilengkapi dengan firman yang hidup itu, sehingga kita tidak akan gentar apapun yang kita akan hadapi dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Allah Immanuel. Amin.